Shalom Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara semuanya? Saya yakin dan percaya kita tetap dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan sampai kita berjumpa dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Inilah iman pengharapan kita. Jika minggu lalu Tuhan mengajar kita untuk tetap berbahagia dalam menghadapi segala situasi tantangan zaman ini, pergumulan seberat apapun, karena firman Tuhan berkata bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami itu adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita. Dan jika Tuhan izinkan kita mengalami pencobaan, itu pun Tuhan memberikan kita solusi, jalan keluar. Oleh sebab itu, kita dilatih untuk tetap berbahagia. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kenapa kita harus berbahagia? Karena saya berpikir terlalu banyak orang-orang yang di dunia ini yang sudah banyak yang susah, Bapak Ibu Saudara. Tentunya kita tidak ingin menambahinya, bukan? Sebagai orang-orang percaya, memang kita juga mengalami penderitaan. Seluruh umat Tuhan di muka bumi ini, apalagi sebagai pengikut Kristus, mereka pasti mengalami apa yang namanya ujian, cobaan, bahkan penderitaan. Itu pun juga kasih karunia. Jadi penderitaan tidak bisa kita hindari sebagai pengikut Kristus, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, apalagi berbicara tentang akhir zaman, di zaman akhir, bahwa orang-orang yang nanti ditinggal, ya, banyak hamba-hamba Tuhan menubuatkan, firman Tuhan sendiri menubuatkan mereka yang di akhir zaman, jika mereka tidak hidup benar-benar di dalam Tuhan, mereka akan tertinggal dan mereka juga akan mengalami masa aniaya. Ini yang menjadi hal yang harus kita pikirkan, Bapak Ibu Saudara. Sebagai orang percaya, mari kita semakin setia supaya kita mengalami apa yang namanya pengangkatan rapture. Inilah kerinduan kita semua, sehingga kita tidak ingin mengalami apa yang namanya aniaya, Bapak Ibu Saudara. Memang berbicara hal ini kayaknya seperti yang sangat mengkhawatirkan dan menakutkan, ya Bapak Ibu Saudara. Dan ini semua keputusan ada di tangan setiap kita. Bagaimana kita bisa tetap menjaga hidup kita berkenan di mata Tuhan, di mana kita bisa menggunakan ketika kita masih hidup ini, kesempatan hidup ini dengan sebaik-baiknya. Sehingga hari ini kita akan kembali lagi belajar firman Tuhan yang akan mengingatkan kita untuk kita menggunakan hidup di akhir zaman ini dengan sebaik-baiknya. Kita harus saling mengingatkan, saling menguatkan, saling mendoakan. Karena kita tahu tidak bisa sendiri. Ya, kita percaya Tuhan pasti menolong. Tapi ketika kita hidup di dalam masyarakat, hidup di tengah-tengah komunitas, kita harus saling menjaga. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, mari kita akan kembali lagi belajar firman Kristus. Firman yang menguatkan hidup kita. Firman yang memberikan kita gairah menghadapi kenyataan. Sepahit apapun, Bapak Ibu Saudara, percayalah, di dalam Tuhan ada sukacita, ada kemenangan, ada pengharapan. Amin. Firman Tuhan di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-9, kita akan belajar ayat yang keempat. Di situ dikatakan, tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan. Saya akan ulangi. Tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan. 3 kali saya akan ulangi. Ya. Tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan. Kenapa saya ulang-ulang, Bapak Saudaraku? Karena ini memberikan pengertian. Ya, orang yang hidup mempunyai harapan. Jika sudah mati, ya tidak ada lagi harapan. Tidak usah dibicarakan karena sudah mati. Kemudian selanjutnya, karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Saya ulangi lagi, karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Ada 2 jenis binatang yang disebut dalam pengkhotbah ini. Yang pertama anjing, namun dia hidup. Kemudian yang kedua singa, tetapi dia mati. Ada 2 karakter, ya, binatang, anjing dan singa. Ayat ini memberikan makna bahwa sesuatu yang hidup itu jauh lebih berarti ketimbang sesuatu yang mati. Ya, pengkhotbah memberikan kiasan seperti anjing dan singa. Ini menggambarkan juga tentang karakter, Bapak Ibu Saudara. Dalam Alkitab ada beberapa kiasan yang disampaikan tentang anjing dan singa. Anjing menggambarkan tentang sesuatu yang najis, yang kotor, dan rendah, serta menjijikkan. Walaupun banyak orang yang memelihara anjing. Bahkan ada yang memelihara anjing untuk merawatnya membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Untuk makannya saja bisa melebihi
makannya manusia, biayanya Bapak Ibu Saudara. Betapa mahalnya. Dan anjing-anjing ini dipelihara sedemikian rupa. Bapak Ibu Saudaraku, jika kita juga belajar tentang singa di dalam Alkitab, menggambarkan ya keperkasaan, kekuatan, ya bahkan kepemimpinan. Dikatakan singa itu raja hutan. Ya, namun jika sudah mati, ya tidak ada gunanya. Sudah habis. Sehingga dalam hal ini ketika kita belajar tentang Pengkhotbah pasal 9 ayat yang keempat, kita berbicara tentang sesuatu yang masih hidup, yang masih tinggal. Kita yang masih hidup Bapak Ibu Saudara. Kita yang masih bisa mendengar, masih bisa makan, melihat, bahkan masih bisa jalan-jalan. Itu anugerah yang luar biasa. Namun dalam hal ini mari kita akan belajar ya bagaimana pengkhotbah memberikan makna. Sehingga tema kali ini akan saya beri judul makna anjing yang hidup dan singa yang mati. Sekali lagi, jika masih hidup berarti memiliki pengharapan. Namun jika sudah mati, ya sudah tidak usah dibahas lagi Bapak Saudara, karena sudah mati. Ya, mari kita akan melihat Bapak Ibu Saudaraku dalam Perjanjian Lama, kita akan belajar tentang anjing. Ya, ini salah satu hal yang menarik Bapak Saudara. Ya, di dalam Keluaran 22 ayat 31, firman Tuhan berkata, "Haruslah kamu menjadi orang-orang kudus bagiku. Daging ternak yang diterkam di padang oleh binatang buas, janganlah kamu makan, tetapi haruslah kamu lemparkan kepada anjing." Gambaran sisa-sisa ini buat anjing saja. Ya, rendahan ya Bapak Saudaraku ya. Sisa-sisa atau bahkan dikatakan ya ternak yang diterkam di padang oleh binatang buas lemparkan kepada anjing. Kemudian Hakim-Hakim 7 ayat yang kelima, lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Berlutut untuk minum. Yang satunya datang langsung nyosor Bapak Ibu Saudara dengan mulutnya karena hausnya tidak menahan dirinya ya saudaraku ya. Ya, hawa nafsunya untuk minum saudaraku. Akhirnya mulutnya langsung. Dan ini yang menggambarkan ya, dikatakan barang siapa yang minum, menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Dan Tuhan tidak berkenan, Bapak Saudaraku. Ya, Tuhan berkenan kepada orang-orang yang berlutut, kemudian dia mengambil airnya dengan tangan, dan kemudian minum. Bapak Saudaraku, ini gambaran-gambaran tentang anjing, Bapak Ibu Saudaraku. Bagaimana Tuhan rindu supaya kita ini memiliki karakter yang benar di mata Tuhan. Ya, benar di mata Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kemudian dalam Perjanjian Lama kita akan melihat lagi 1 Samuel 17 ayat 43. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku? Maka engkau mendatangi aku dengan tongkat." Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Orang Filistin saja, orang-orang yang tak bersunat, orang-orang yang tidak mengenal dan percaya kepada Tuhan. Mereka tahu bahwa anjing itu adalah satu binatang yang rendahan. Ya, sesuatu yang tidak layak, tidak pantas Bapak Ibu Saudara. Ya, sehingga Goliat berkata kepada Daud, "Anjingkah aku ini sehingga engkau mendatangi aku dengan tongkatmu?" Ya, seolah-olah direndahkan Goliat ini. Ya, Bapak Saudaraku. Dan kemudian yang selanjutnya di dalam 2 Samuel pasal 16 ayat 9. Lalu berkatalah Abisai, anak Seruya kepada Raja Daud ya. "Mengapa anjing mati ini," dalam kurung Simei, "mengutuki tuanku raja? Izinkan aku menyeberang dan memenggal kepalanya." Waktu itu Daud dikutuki oleh Simei ini Bapak Ibu Saudara. Ya, dia dikata-katain. Ya, kemudian Abisai pahlawannya Daud, ya anak buahnya Daud berkata, "Mengapa anjing mati ini mengutuki tuanku raja? Izinkan aku menyeberang dan memenggal kepalanya." Ya, ungkapan anjing mati ini saudaraku, walaupun dia masih hidup, ya namun dia bisa mati waktu itu. Tapi Daud tidak membunuhnya. Tetapi Daud tidak mengizinkan ya Abisai untuk memenggal kepalanya.
Ya, ini perkara yang luar biasa yang dimiliki oleh yang dialami oleh Daud ketika dia walaupun dicemooh, dikata-katai, dia tidak menggunakan kekuasaannya, namun memberikan kehendak Tuhan terjadi dalam hidupnya. Ya, banyak hal, Bapak Saudaraku. Kembali lagi, ya mengapa anjing mati ini mengutuki tuanku raja? Sebenarnya bisa langsung dibunuh Simei ini, Bapak Ibu Saudara. Tapi Daud tidak mengizinkan. Ya, karena anjing mati ini berbicara tentang sesuatu yang hina, yang rendah. Ya, di dalam perjanjian lama kita bisa banyak lagi berbicara atau membahas atau mencari makna daripada anjing. Namun kita akan melihat di dalam perjanjian baru, Bapak Saudaraku. Kisah seorang perempuan dari Kanaan, seorang Yunani berbangsa Siro-Fenisia. Dalam Markus 7 ayat 27. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ayat 28, tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Saya berpikir pintar juga, berhikmat juga perempuan Siro-Fenisia ini. Karena dia memiliki pengharapan yang kuat kepada Yesus. Ketika anak-anaknya kerasukan setan, dia minta Yesus untuk menolongnya. Dan dia datang dengan iman percaya. Sehingga Yesus berkata, tidak kujumpai iman yang seperti ini di antara orang-orang Israel. Bapak saudaraku, walaupun dia dikatakan seperti anjing, namun dia tetap percaya. Dia tetap meyakini jika Yesus sanggup menolong dia. Bapak saudaraku, nanti kita akan melihat lagi bagaimana kita sebagai orang percaya dipanggil oleh Tuhan. Tidak hanya sekedar bisa menyanyi dan memuji Tuhan, namun kita diajak untuk bisa menjadi penyembah yang benar, penyembah yang berkenan di mata Tuhan. Selagi kita masih hidup, Bapak Ibu Saudara. Luar biasa. Kemudian dalam perjanjian baru 2 Petrus 2 ayat 22, ini mudah diingat ayatnya. 2 Petrus 2 ayat 22. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan paribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahannya dan babi yang mandi kembali lagi. Ya, mandi kembali lagi ke kubangannya. Ada kalimat anjing kembali lagi ke muntahannya, yaitu orang-orang yang berdosa, yang sudah diampuni, yang sudah disucikan oleh firman Tuhan, namun mereka tidak mau bertobat, mereka kembali lagi kepada dosanya, maka ya kalimat ini pantas diberikan kepada mereka, yaitu anjing kembali lagi ke muntahannya, kembali dalam dosa. Bapak saudaraku, Tuhan ingin supaya kita ketika kita sudah mengalami penebusan, kita sudah disucikan, dibenarkan oleh firman Tuhan. Kita harus menjaga hidup kita tetap berkenan di mata Tuhan. Sampai Tuhan menjemput kita. Ini harapan kita semua dan tentunya Tuhan. Dia rindu supaya kita semua diselamatkan, Bapak Saudaraku. Kembali lagi ketika kita belajar tentang sosok anjing ini, Bapak Saudaraku. Ya, saya teringat dengan kalimat atau kata proskuneo. Ya, proskuneo ini ada maknanya. Apa makna proskuneo itu, Bapak Ibu Saudara? Yang pertama, makna kata proskuneo yang pertama adalah mencium. Mencium dari jarak dekat. Begitulah seharusnya kita lakukan saat menyembah Tuhan. Ya, dengan jarak yang dekat. Kita menyembah Tuhan, mencium. Ya, bahkan dikatakan menyembah dengan kedekatan dan keintiman bersama Tuhan. Kita harus tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Ini makna dari kata proskuneo. Bahkan yang kedua, yang ini Bapak Saudaraku yang saya tunggu-tunggu, yaitu seperti anjing menjilat tangan tuannya. Proskuneo, penyembah. Seperti tadi saya sampaikan, kita dipanggil Tuhan tidak hanya sekedar bisa memuji Tuhan, menyanyi dengan suara yang bagus, tapi kita betul-betul memberikan hidup kita sebagai penyembah yang benar dan yang kudus di mata Tuhan. Banyak orang-orang yang bisa bernyanyi suaranya lebih bagus dari diri kita. Banyak mereka yang bisa melakukan penyembahan ritual-ritual yang nampaknya lebih indah.
Namun Tuhan merindukan supaya kita sebagai penyembah-penyembah dikatakan seperti anjing menjilat tangan tuannya. Inilah gambaran kita saat menyembah Tuhan. Seperti anjing menjilat tangan tuannya. Ternyata menjilat tangan tuannya adalah cara anjing mengekspresikan kasih, kesetiaannya kepada tuannya. Saya pernah datang ke rumah teman yang memiliki anjing. Dia langsung lari mendekati saya dan saya dijilatin, Bapak Ibu Saudara. Bahkan kaki saya dijilatin. Ya, saya teringat kita itu di hadapan Tuhan seperti anjing. Proskuneo, menyembah. Kita adalah rendah. Kita orang-orang yang najis. Kita orang-orang yang kotor, yang sebenarnya tidak layak. Namun oleh karena kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan, Dia rela memberikan hidupnya untuk mengampuni dan menebus dosa kita. Kita ini orang-orang yang tidak layak. Bahkan untuk menebus dosa kita dengan kebaikan kita, tidak mungkin. Perbuatan baik kita seperti kain kotor, gombal, dan maaf Bapak Ibu Saudara, seperti seorang wanita kalau sedang datang bulan, kotor. Mengerikan Bapak Ibu Saudara. Kita ini orang yang tidak layak, tidak pantas. Ketika saya merenungkan makna kata proskuneo ini, saya menyadari saya bukan apa-apa. Saya orang yang kotor di mata Tuhan. Tetapi jika hari ini saya masih hidup, Bapak Ibu Saudara, jika hari ini saya masih memiliki nafas hidup, masih bisa menyampaikan kebenaran firman, masih bisa menikmati yang baik-baik dari Tuhan, berarti saya masih memiliki pengharapan untuk menerima janji Tuhan. Apapun dosamu, kata Tuhan, jika engkau bertobat, percaya kepada Tuhan dan berbalik dari cara hidup yang salah, Tuhan masih membuka tangannya untuk menerima kita. Sudah banyak para hamba-hamba Tuhan berkhotbah. Walaupun dosamu merah seperti kermisi, seperti kesumba, akan diubah menjadi seperti bulu domba, seperti salju. Itu Tuhan. Jika kita masih hidup sampai hari ini, itu berarti kita masih ada kesempatan. Saya akan ulangi ayat ini, Bapak Ibu Saudaraku. Ayat yang memberikan saya satu sukacita. Sehingga saya tetap berbahagia. Kenapa? Karena ayat ini mengatakan, tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan. Saya dan saudara memiliki pengharapan jika masih hidup. Amin. Singa memiliki kelebihan di atas anjing. Tapi kalau sudah mati, tidak ada ceritanya lagi. Kemudian kita yang masih hidup, tentunya kita memiliki pengharapan. Kita mempunyai harapan. Harapan apa Bapak Ibu Saudaraku? Yang pertama, yaitu memiliki pengharapan untuk memperoleh hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Jadi yang pertama, jika kita ini masih hidup, kita tentunya adalah orang-orang yang memiliki pengharapan. Pengharapan untuk memperoleh hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Ya, karena di dalam Yesus Kristus kita menerima penebusan, kita menerima karya Tuhan yang besar, karya salib pengorbanannya di atas kayu salib. Memang firman Tuhan juga berkata, berita tentang salib bagi orang-orang yang tidak percaya itu adalah kebodohan. Namun bagi kita yang percaya kepada Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita, itu adalah kabar sukacita, kabar kemenangan. Karena itulah Tuhan datang ke dunia ini untuk menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Amin. Jadi kita yang masih hidup, yang masih tinggal di dunia ini, kita adalah orang-orang yang masih memiliki pengharapan, mempunyai harapan, yaitu memperoleh hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Ya, tentunya kita rindu sebagai manusia ingin hidup kita itu bermanfaat, berguna bagi banyak orang. Saudara tanya,
Siapapun pasti ingin hidupnya itu berguna, bermanfaat. Kristus dia hadir ke dunia, dia sangat berguna, sangat bermanfaat, jauh lebih dari manfaat. Karena dia yang memberikan hidup yang kekal. Amin, Bapak Saudaraku. Sehingga Yohanes 11 ayat 25 mengatakan, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ini kisah tentang Lazarus pada waktu itu yang dibangkitkan Yesus. Dia sudah mati 4 hari, namun ketika Yesus melihat, dia timbul belas kasih dan Lazarus dibangkitkan. Bedanya dengan Yesus ketika Lazarus dia dibangkitkan, namun dia mati lagi. Tapi Yesus, dia walaupun dia mati namun dia bangkit, dia mengalahkan maut. Maut tidak ada kuasanya, kematian atau maut dikalahkannya. Sehingga bagi orang-orang percaya, maut bukan menjadi hal yang menakutkan. Tapi justru kematian adalah keuntungan. Ya, di dalam Yesus Kristus, kematian kita adalah satu keuntungan. Kenapa? Karena dalam Yesus ada jaminan. Dia berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Sehingga dia berkata, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Kemudian ayat 26, dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Luar biasa. Percayakah engkau akan hal ini? Ini disampaikan kepada Marta dan Maria dan murid-murid Yesus pada waktu itu. Ya. Dan kita tahu mujizat luar biasa. Tidak ada nabi yang bisa membangkitkan orang mati kecuali Yesus Kristus. Sebab dia adalah kebangkitan dan hidup. Jika kita hari ini masih diberi kesempatan hidup, berarti punya pengharapan. Pengharapan apa? Hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Karena kita percaya kepadanya. Dan firman Tuhan berkata, dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Berarti hidup yang kekal. Amin, saudaraku. Ini harus kita pegang. Sampai kita dijemput oleh Tuhan sendiri. Ya, sampai kita berjumpa dengan Tuhan. Yang kedua, harapan apa Pak Saudaraku? Untuk kita memuliakan nama Tuhan. Jika kita masih hidup di dunia ini, Tuhan masih beri kesempatan kita untuk memuliakan nama Tuhan. Dengan kepandaian kita, dengan harta kita, dengan kemampuan kita, talenta kita, dengan kebaikan, kemurahan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita, kita bisa memuliakan nama Tuhan. Tidak ada yang bisa kita banggakan selain nama Tuhan, selain pribadi Tuhan yang memberikan segala-galanya bagi kita sampai hari ini. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Kita harus tetap bersemangat. Jika kita tahu arti hidup kita, kita akan berbahagia, Bapak Ibu Saudara. Banyak orang yang tidak ngerti arti hidup di dalam Yesus, mengenal pribadi Yesus, sehingga mereka ketika menghadapi masalah mereka, ya gampang mudah ngelukro. Tapi hari ini ketika kita mendengar firman Tuhan hari ini, Tuhan akan memberikan kita kekuatan. 1 Korintus 6 ayat 20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Jelas firman Tuhan berkata, sebab kamu telah dibeli, harganya lunas, dan telah lunas dibayar oleh Yesus Kristus. Karena itu muliakan Allah dengan tubuh. Mari kita jaga hidup kita. Saudara-saudara yang pernah gagal, saudara-saudara yang pernah mengalami kejatuhan apapun, datang kepada Tuhan, berbalik, bertobat dengan sungguh-sungguh. Tuhan akan menyertai dan menjagai kita sampai selama-lamanya. Karena dia adalah Alfa dan Omega, dia akan menyertai kita. Dia adalah Allah yang El Shaddai, tidak pernah meninggalkan kita. Dia sanggup memberikan kita kekuatan, bahkan kemenangan. Menghadapi kenyataan maut pun tidak ada kuasanya bagi mereka yang percaya kepada Yesus. Mari kita gunakan hidup kita untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Tetap semangat Bapak Ibu Saudaraku. Percaya Tuhan sanggup memulihkan hidup kita. Bukan sekedar teori, bukan sekedar firman yang kita dengar. Namun ini adalah firman Tuhan. Pribadi Tuhan sendiri yang memberikan kita kekuatan. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami sungguh bersyukur atas firman-Mu. Firman yang menguatkan, firman yang meneguhkan. Bahkan mengingatkan kami untuk kami memiliki karakter. Walaupun seperti seekor anjing.
namun Engkau mengangkat kami, Engkau memulihkan kami, Engkau menjadikan kami anak-anak Tuhan yang setia, anak-anak Tuhan yang taat. Untuk kami tetap setia. Walaupun seperti seekor anjing, kami mau belajar taat, mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Terima kasih buat pengampunan-Mu, terima kasih buat belas kasih-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu yang besar. Engkau yang melayakkan kami, Engkau yang mengangkat kami Tuhan. Kami bukan apa-apa, namun Engkau menjadikan kami apa-apa ketika kami mau percaya dan hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepada-Mu. Ampuni segala hal yang masih kurang berkenan dalam hidup kami. Kuduskan kami, ajar kami hidup di dalam pertobatan yang benar di mata Tuhan. Karena kami tahu siapa Tuhan yang kami sembah. Di dalam Yesus Kristus ada jaminan, baik hari ini maupun masa yang akan datang. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini. Berkati kami semua, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan. Kiranya damai sejahtera Tuhan turun atas hidup kami. Nama Tuhan dimuliakan. Pakai kami Tuhan menjadi alat-alat untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kiranya damai sejahtera Tuhan turun atas kami. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Dan kita yang mengasihi Tuhan katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkah.